Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sebelumnya kaifa halukum? Mudah-mudahan semua yang ada dalam keadaan yang sehat walafiat, yang hadir semuanya dalam penjagaan Allah, diberikan segala kenikmatan yang terbaik. Dan jika ada di antaranya yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya dan segera dipulihkan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk kelas 10 pelajaran masih bersama Ustaz Al-Quran di pertemuan yang keempat. Kita kemarin sudah menyelesaikan bagaimana rincian daripada Al-Quran dari segi bahasa syar'inya atau istilahnya, kemudian rincian Al-Quran, nama-namanya, dan juga pedoman ataupun rujukan dalam syariat Islam adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemarin terakhir kita pembahasan sampai sana. Insyaallah kita masuk kepada bab yang kedua, yakni bab turunnya Al-Quran. Bab nomor 1 dalam kitab karangannya Syekh Ibnu Utsaimin dalam judul kitabnya Ushul fi Tafsir. Insyaallah kita akan membahas tentang turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Nazala Al-Quran awwalu ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran, ya, diturunkannya Al-Quran permulaan atau pertama kalinya diturunkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar, dalam malam yang mulia. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia, ya, bukan malam Lailatul Qadar. Udah malam Lailatul Qadar, salah lagi, berarti malam-malam mulia. Harus dalam pengucapannya adalah malam yang mulia, Lailatul Qadar fi Ramadan, di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Al-Qadar ayat pertama, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ada ayat yang lain berbunyi di surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, malam yang banyak manfaat pahalanya. Inna kunna munzirin, di dalam Al-Quran kami memberikan peringatan. Banyak, ya, dalam Al-Quran peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan di dalam Al-Quran ini menjelaskan segala perkara dengan detail, dengan juga bijak yang adil, ya. Jadi kita merujuk pada Al-Quran untuk segala perkara agar kita bisa berbijak, agar kita bisa terbimbing hidupnya, ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu ada Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Atau ada yang menafsirkan bahwa fiha yufraqu kullu amrin hakim maknanya adalah, maknanya adalah malam Lailatul Qadar, maksudnya malam Al-Qadar ini, malam yang mulia ini, apa, di dalam malam itu dijelaskan segala perkara, dibagikan segala perkara tentang kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185,
syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa dalam bulan Ramadan sungguhnya Allah juga menurunkan keterangannya apa di dalam bulan itu Al-Quran sebagai apa, petunjuk bagi siapa, manusia, wa bayyinatin, dan juga sebagai penjelasan, minal huda, dari hidayah ini, wal furqan, dan pembeda. Jadi Al-Quran diturunkan khusus dalam bulan Ramadan. Seandainya Al-Quran menjelaskan bulan Ramadan itu tentang puasa, maka bunyi ayatnya berbeda, bunyi ayatnya akan kita ganti mungkin bacaannya, seperti syahrul ramadhan alladzi kutiba fihi shiyam misalnya. Tapi ternyata Allah Ta'ala menerangkan di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, dengan tandanya diturunkan di bulan itu, bulan Ramadan itu ada Al-Quran yang turun. Maka kita harus memuliakan betul tentang Al-Quran. Kita harus habis-habisan dengan Al-Quran saat bulan Ramadan, mendalaminya, memaknainya, memahami dan mengerti perbedaan dan penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran, ya. Kemudian kita lanjut, wa kana umurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah umur Nabi saat diturunkan Al-Quran kepada beliau, awal ma nazala alaihi, di saat awal mula diturunkan Al-Quran kepada beliau di umur berapa? 40 sanatan, 40 tahun, alal masyhuri, sebagaimana yang sudah dipopulerkan atau sudah dikenal inda ahli ilmi, di antara para ahli ilmu. Ilmu di sini ahli sejarawan dari sirah nabawiyah, ya, mengatakan bahwa umur 40 adalah umur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima Al-Quran. Waqad rawiya an Anas, waqad rawiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ada radhiyallahu anhuma, domir yang menunjukkan dua orang. Maka di sini adalah yang diridhoi bukan hanya Abbas, tapi anaknya Abbas. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Cuma di sini lebih dikenalnya Ibnu Abbas. Ada yang lain mengatakan juga Wa'ata bin Sa'id bin Musayyib. Ini nama kalangan tabi'in, orang-orang soleh dari tabi'in, ya. Wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Wa hadha sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rasyad wa kamalul aqla wa tamamul idrak. Jadi pada saat umur 40, di umur yang 40 ini, wahadisin, seorang saat umurnya 40 tahun, dia dalam keadaan apa? Yakunu biha bulughur rasyad. Keadaannya adalah bulughur rasyad. Bulughur rasyad ini kecerdasannya yang di tingkat tertinggi, ya. Kecerdasannya lagi dalam tingkat yang tertinggi, wa kamalul aqla, dan lagi sempurnanya akal sehat seseorang, lagi sempurnanya, dan juga kecerdasannya itu di saat 40 tahun, pertama beridrak, dan juga sempurna kemampuannya. Jadi jangan dikira umur 40 tahun seseorang itu lemah, tambah tua tambah lemah, tapi ibarat kata 40 tahun ini adalah umur yang sedang mapan ilmu, sedang mapan rezekinya, sedang mapan akalnya, yang mana ini menjadi patokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan wahyu. Saat itu bisa jadi kita menyimpulkan bahwa umur 40-nya Nabi itu adalah umur sempurnanya beliau, umur dewasanya yang sempurna, sehingga saat itulah saat yang pas diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari Allah lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam. Jadi itu, ya, anak-anakku sekalian, di umur 40 itu harus ngapain, itu ada keterangannya dalam Al-Quran, sehingga kita harus bisa manfaatkan waktu kita, umur kita dengan baik. Jangan kita sia-siakan berlewat seperti orang-orang kafir, orang-orang yang sia-sia. Harus bisa kita fokus mendalami ilmu dan terus mengamalkan sampai kepada umur 40 kita dalam keadaan yang terbaik. Lepas itu kita bisa lebih maksimal dalam
dalam hal menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, dan mengamalkannya. Mungkin itu dari Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khair hasanal jazak ala husni istimaikum wa ihtimamikum ma'ana wa Ya Allah. alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.